Melanjutkan cerita sebelumnya. Dasar jurang. Lin Feng menyiapkan beberapa batu kecil dan dia melompat dari satu belahan pohon ke dahan pohon lainnya menuju bagian barat hutan kegelapan. Setelah lama Lin Feng melihat seekor elang merah, dia kemudian melempari elang merah itu dengan bebatuan yang sudah dipersiapkan. Elang merah itu pun goyah dan setelah beberapa kali terkena batu, elang merah itu pun terjatuh. Lin Feng tidak sepenuh tenaga melempar elang merah dengan bebatuan. Elang merah itu terjatuh hanya karena goyah. Elang merah masih bisa terbang karena Lin Feng tidak membuatnya terluka sama sekali. Namun, sebelum elang emas kembali terbang, Lin Feng sudah menaiknya. "Ayo, antar aku ke dasar jurang kegelapan," perintah Lin Feng. "Iya." Elang merah tidak mengerti apa yang Lin Feng perintahkan. Namun, Lin Feng terlihat handal mengendarainya. Dia sudah terbiasa menaiki binatang spirit saat kakek petapa masih ada. Lin Feng dengan mudah mengarahkan elang merah menuju ke tepian jurang kegelapan. "Iya." Elang merah ketakutan saat Lin Feng mengarahkannya masuk ke dalam jurang kegelapan. Elang merah itu tergolong binatang spirit tingkat rendah di hutan kegelapan. Sehingga, hutan kegelapan yang penuh dengan kabut hitam dan aura kegelapan begitu menakutkan baginya. Namun, Lin Feng terus memaksa elang merah untuk melesat turun ke dasar jurang. Semakin ke bawah, Lin Feng semakin merasa kesakitan. Aura kegelapan begitu pekat. Dan aura dingin di dasar jurang menjadi beku dan menusuk sampai ke tulang-tulangnya. Lin Feng mencoba untuk bertahan dengan terus mengerahkan elang merah menuju ke dasar jurang. Elang merah juga memekik kesakitan akibat aura kegelapan yang sangat mematikan. Namun dia tidak berdaya karena Lin Feng terus memaksanya untuk tetap turun. Lin Feng semakin turun ke bawah jurang dan aura kegelapan terasa semakin pekat. Satu tangannya memegangi lehernya dan tangan yang lain tetap mengarahkan elang merah tetap turun ke dasar jurang. Dia sesak nafas akibat aura kegelapan yang menyelimuti jurang. Aku tidak bisa bernafas," gumam Lin Feng di tengah rasa sakit yang melanda tubuhnya. Lin Feng tidak kunjung juga melihat dasar jurang kegelapan. Dan tak lama, aura kegelapan yang semakin dekat, membuat jiwa Lempeng seakan terpisah dari raganya. Lin Feng menjadi tidak kuat menahan rasa sakit akibat aura kegelapan yang sangat menyakiti tubuhnya. Lin Feng merasa hidupnya akan segera berakhir. Namun, Lempeng mencoba terus bertahan. Dia menggigit lidahnya, agar tetap tersadarkan diri. Elang merah pun sudah tidak sanggup lagi menahan tekanan aura kegelapan yang sangat pekat. Tubuhnya mulai goyah dan terbang tak terkendali. Elang merah kemudian tewas dan terjatuh ke dasar jurang bersama Lin Feng yang sudah diambang kematian. Tubuh Lin Feng terus melesat ke bawah. Tak lama Lin Feng melihat dasar jurang dan aura kegelapan juga mulai menghilang dan tidak lagi dirasakan. Gor! Saat Lin Feng semakin dekat dengan dasar jurang, beberapa binatang spirit berlarian merasakan kehadiran Lin Feng. "Ada apa dengan binatang-binatang itu? Kenapa terlihat melarikan diri dariku?" tanya Lin Feng dalam hati. Saat tubuhnya masih melesat jatuh menuju dasar jurang, Lin Feng terjatuh dari atas ketinggian merangsek ke dedaunan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Tak lama tubuh Lin Feng mengenai permukaan tanah dan menimbulkan suara ledakan kecil. Lin Feng sedikit memiliki kesakitan. Lin Feng terbujur kaku dengan tulang-tulangnya yang terasa rontok. Namun, dia masih bisa bertahan karena memiliki fisik bawaan yang sangat kuat. Dia kemudian mengambil pil obat dan menelannya. Dalam waktu singkat, Lin Feng berhasil pulih setelah menelan pil obat. Dia kemudian bangkit dan mengamati wilayah sekitarnya. Dasar jurang kegelapan tidak jauh berbeda seperti hutan kegelapan di atas jurang. Hanya saja, pepohonan di dasar jurang lebih tinggi menjulang ke langit. Sinar matahari pun tidak menembus permukaan tanah karena tertutup kabut hitam dan rindangnya pepohonan. Lin Feng mengambil pedangnya dan bersiap memburu binatang-binatang spirit. Sesaat kemudian, dia melihat seekor rusa yang mengeluarkan cahaya cukup terang dengan tanduk panjang dan bercabang. Wus! Lin Feng langsung melesat untuk membunuh rusa cahaya yang dia lihat. Namun, rusa itu tiba-tiba menghilang dan muncul di tempat lain. Lin Feng kembali menuju ke tempat rusa cahaya berada. Namun, lagi-lagi rusa cahaya itu menghilang dan kembali muncul di tempat lain.
Sial. Rusa itu sangat cepat. Brutunya. Rusa sesaat memandangi Lin Feng dan dia menundukkan kepalanya seakan menghormat kepada Lin Feng. Kemudian, rusa itu mendekat ke arah Lin Feng dengan sendirinya. Apa yang dilakukan? Kenapa mendekat kepadaku? Gumam Lin Feng. Rusa itu merupakan penguasa pada bintang spirit di hutan kegelapan. Dia mendekat ke arah Lin Feng dan terlihat pasrah. Lin Feng membunuhnya. Aura penguasa. Serak. Tanpa berpikir panjang, Lin Feng menebas rusa cahaya, dan rusa cahaya itu tewas kemudian mengeluarkan kristal transparan dan kristal itu langsung terbang masuk ke tubuh Lin Feng. Lin Feng menjadi lebih berenergi saat kristal transparan dari pusat cahaya masuk ke dalam tubuhnya. Apa ini? Aku merasakan energi yang sangat dahsyat. Seakan sedang berkultivasi. Jika dapat berbicara, rusa cahaya akan mengatakan bahwa dia sangat senang menjadi bagian dari Lin Feng. Lin Feng memiliki aura penguasa para bintang binatang spirit di alam semesta. Yaitu, aura naga kuno. Meskipun aura Lin Feng masih sangat tipis, binatang-binatang spirit tingkat suci ke atas dapat merasakannya. Itulah yang menyebabkan mereka ketakutan terhadap Lin Feng dan selalu bersembunyi di dasar jurang kegelapan. Lin Feng memang masih sangat lemah. Namun, bagi para binatang yang mengetahui kebesaran aliran naga kuno, penguasa tetaplah penguasa. Rusa cahaya sebagai penguasa hutan kegelapan yang tingkatannya sangat misterius bahkan menyerahkan diri kepada Lin Feng. Tak lama setelah Lin Feng membunuh rusa cahaya, gerombolan kera api muncul dari balik semak-semak. Puluhan kera api itu mengikuti jejak rusa cahaya, menyerahkan diri kepada Lin Feng. Rusa cahaya seakan pemimpin para binatang di dasar jurang kegelapan untuk menyerahkan diri kepada Lin Feng. Serak, serak, serak. Lin Feng langsung menebas kepala kera api yang muncul tanpa perlawanan dari mereka. Sama seperti rusa cahaya, kera api itu pun mengeluarkan kristal transparan dan masuk ke dalam tubuh Lin Feng. Tubuh Lin Feng semakin sangat bertenaga dan dia merasa bahwa kultivasinya akan segera meningkat. Tampaknya, aku harus membunuh lebih banyak binatang spirit untuk meningkatkan kultivasiku. Gor. Kawanan serigala putih terdengar meraung dengan sangat keras. Mereka melesat menuju ke arah Lin Feng untuk menerima kematian. Serak, serak, serak. Lin Feng langsung menyambut kawanan serigala dan menebas mereka satu persatu. Kawanan serigala itu pun juga mengeluarkan kristal transparan dan masuk ke dalam tubuh Lin Feng. Satu demi satu binatang spirit menghampiri Lin Feng untuk mengikuti jejak rusa cahaya. Lin Feng bergerak dengan sangat cepat di antara pepohonan, membunuh mereka satu persatu. Para binatang spirit lebih cepat dari Lin Feng, namun mereka pasrah menerima kematian untuk menjadi bagian dari Lin Feng yang berniat meningkatkan kekuatannya. 1000. Lin Feng membunuh para binatang spirit sambil menghitung berapa banyak binatang spirit yang berhasil dia bunuh dalam waktu singkat. Lin Feng telah membunuh 1000 binatang spirit. Ribuan kristal transparan dari binatang-binatang itu pun telah masuk ke dalam tubuh Lin Feng. Lin Feng terus melesat di hutan di dasar jalan jurang kegelapan untuk menyambut para binatang spirit yang mendekat ke arahnya. Serak, serak, serak. Kawanan badak bercula dua, banteng emas, gorila hitam, beruang es, tewas di tangan Lin Feng dan mengeluarkan kristal transparan memasuki tubuhnya. Fungsi kristal transparan yang masuk ke tubuh Lin Feng sama halnya seperti kristal jiwa yang mengandung energi. Hanya saja, kristal transparan itu langsung memasuki tubuh Lin Feng tanpa perlu bersusah payah untuk menyerapnya. Lin Feng telah menerima ribuan kristal transparan. Jika itu kultivator lain, mungkin tubuh mereka akan meledak karena tidak kuat menahan banyaknya energi yang masuk ke dalam tubuh mereka. Namun, berbeda dengan Lin Feng yang memiliki jiwa bela diri naga kuno yang rakus akan energi. Ek, ek. Suara dari atas ketinggian menggema ke telinga Lin Feng. Lin Feng langsung melompat ke atas dan dari puncak pepohonan dia melihat kawanan burung yang berbeda bentuk, rupa, dan warna. Lin Feng melompat dari pucuk pohon yang satu ke pucuk pohon lain sambil membebaskan pedangnya ke burung-burung yang melesat ke arahnya. Satu demi satu burung-burung itu pun berjatuhan tewas di tangan Lin Feng. 2000, 6000, 8000, 10.000. Lin Feng terus berlari dan melompat menewaskan para binatang spirit yang mendiami dasar jurang kegelapan.
baik yang berada di permukaan tanah, maupun di udara. Lin Feng menghela nafas menyeka keringat yang menetes karena sudah berjam-jam binatang spirit terus-menerus muncul. Hiat, ciat, serak. Berbagai macam binatang spirit yang beraneka ragam dan terlihat mengerikan terus bermunculan. Lin Feng pun menyambut mereka dengan tebasan pedangnya. Hiat, serak, boom. Tanpa terasa Lin Feng telah bergelut dengan para binatang sipilit selama sehari semalam. Jika saja ada yang menyaksikan mereka, mungkin akan ketakutan karena Lin Feng bagaikan longsor yang sangat mengerikan. 1.200.065 Lin Feng terengah-engah dan dia telah menewaskan jutaan binatang spirit. Tubuh Lin Feng sangat penuh dengan energi kristal transparan yang masuk ke dalam tubuhnya. Kultivasinya meningkat drastis menjadi tahap raja pertama. Lin Feng celingukan ke sana kemari. Apa sudah tidak ada lagi binatang spirit yang harus aku habisi? Setelah memastikan tidak ada lagi binatang spirit yang muncul, Lin Feng duduk bersandar di bawah sebuah pohon untuk beristirahat. Dia membakar daging binatang spirit dengan formasi yang dia buat dan memakannya. Bersambung.